Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Pada video kali ini, hari ini tanggal 20 Februari 2024, saya membeli Yamaha Grand Villano buat istri saya untuk menggantikan Mio Soul Carbu yang ada di sebelahnya. Nah, kita akan sedikit mereview motornya ini gimana gitu ya, spesifikasi dari luar aja lah. Nah, kita mulai dari tampilannya. Kalau dari belakang ini mirip banget dengan Vespa. Bukannya saya terus pengen Vespa, itu enggak ya. Jadi saya milih motor ini karena istri saya pengen itu motor yang irit, bagasinya luas. Nah, bagasinya luas itu karena dia sering ya ngantar jemput anak saya, bawaannya banyak, terus belanjaan, ngantar anak ke sekolah, terus jemput, beli makan siang gitu ya, beli ya, namanya wanita ya, urusan rumah tangga, bawaannya itu banyak. Sedangkan Mio Soul Carbu dia punya sejak masih perawan nih. Kalau akomodasinya kecil ya nggak apa-apa, dulu belum punya anak. Karena sekarang sudah punya anak, dan anak saya itu sudah beranjak besar ya, umur 10 tahun, bawaannya makin lama makin banyak. Karena itu dia pengen motor yang akomodasinya besar, bensinnya irit, serta ringan di bawah ya. Jadi ini motor yang paling dapat dikatakan paling ya memenuhi persyaratannya lah. Masalah mesin Grand Villano ini yang cuma 125 cc dengan harga kalau di Surabaya ya sudah 29 kecil untuk versi Neo. Ya pasti kalau di compare sama mesinnya ya nggak worth it ya, karena ada merek sebelah yang barusan keluar ini mesinnya lebih besar, 160 cc 4 klep ya. Tapi kan mesin besar dengan jumlah klep yang banyak itu pasti nanti ujung-ujungnya BBM-nya nggak irit, kurang irit, pastinya seperti itu. Meskipun badannya ringan kecil, tapi mesinnya besar. Seirit-iritnya mesin 4 klep 160 cc ya nggak akan seirit mesin yang lebih kecil, karena mesin Grand Villano ini cc cuma 125 cc, klepnya cuma 2 ya. Untuk efisiensi BBM dia akan lebih efisien, cuma powernya memang kalah, pasti kalah. Jadi kalau untuk akselerasi dari berhenti sampai ke 60 gitu ya di Grand Villano ini pasti tertinggal sama istilahnya sama Stylo atau merek sebelah ya. Cuma karena ini pemakaian perempuan ya, ibu-ibu sama anaknya itu, saya lebih memilih mesin yang ya agak-agak slow gitulah. Agak-agak slow gitu ya. Gimana ya, namanya ayah ya, punya anak, punya istri, masa terus mau dikasih motor yang kenceng gitu. Pasti kalau ada seorang suami atau seorang ayah pasti akan berpikir 2 kali untuk membelikan mesin ya, sepeda motor yang kenceng, bertenaga kenceng buat istri dan anak itu ya.
Kalau untuk diri sendiri ya bebas, mau stylo, mau NMAX, mau PCX ya tenaganya gede-gede, mau yang 300 cc kalau ada duitnya bebas. Tapi kalau untuk belikan istri yang notabene tiap hari ngerawat anak kita, ngantar ke sekolah, jemput, belanja ke pasar, gak tega ya rasanya. Takut kalau ada apa-apa, refleksnya kurang. Apalagi kalau motor-motor yang powernya besar itu, kalau nggak didukung sama rem yang bagus ya, misalkan bawaannya datang jebret itu remnya ternyata ngeblong, sering ngeblong, wah ya tambah terawasi ya toh. Jadi lebih baik yang ini saja, atas dasar nggak was-was di jalan. Kalau keinginan istri saya sih nggak berdasarkan merek, nggak berdasarkan cc ya, pokoknya dia itu pengennya irit, bagasinya luas ya, dan ringan dibawa. Nah, sekarang ini motor karena kalau tampilannya ya seperti ini ya, dari samping seperti ini, dari samping seperti ini, dari depan ya seperti ini ya. Tampilannya teman-teman sudah tahu lah, banyak diulas oleh channel-channel yang lain. Seperti ini tampilan depannya. Jadi kita mulai dari depan ini adalah yang terbaik dari Yamaha ya, untuk kelas motor-motor di bawah 30 juta maksudnya, karena ini full LED, lampu dekat, lampu jauh, lampu kota atau DRL orang sekarang menyebutnya. Kalau orang menyebutnya lampu kota, terus sen kanan kiri. Berikutnya juga area belakang, seperti ini juga LED, sennya juga jadi full LED. Kemudian untuk tinggi dari tanah ke jok, nah ini dibandingkan dengan NMAX Ulf, ini tinggi jok dari tanah ini lebih tinggi Grand Villano ya, lebih tinggi Grand Villano daripada NMAX Ulf. Dari tanah ke jok lebih tinggi Grand Villano, karena saya sudah mencoba sendiri dan nggak napak ya kaki saya. Jadi kalau naik NMAX itu meskipun posisi agak maju dengan tinggi badan saya 170, masih napak kaki saya di tanah meskipun agak maju. Tapi tidak dengan Grand Villano. Grand Villano kaki saya jinjit. Jadi motor Grand Villano ini bukan motor yang rendah ya, tapi motor yang agak tinggi. Cuma dia ringan, bobotnya ringan. Jadi kalau lebih ringan daripada ini NMAX. Kalau masalah naikan, maksudnya istri saya itu akan lebih, kakinya bisa nggak seberapa jinjit kalau naik NMAX. Tapi karena NMAX ini panjang dan besar dan berat gitu, dia takut tuh. Dia bukan takut sih, istilahnya males gitu rasanya ya, karena perempuan ya. Tuh misalkan kalau dia di parkiran harus maju mundurin motor itu berat banget, nggak kuat. Tapi beda dengan Grand Villano ini. Grand Villano ini meskipun motornya tinggi, joknya dari lantai, dari tanah, tapi dia lebih pendek, panjangnya lebih pendek, lebarnya juga lebih sempit daripada NMAX. Ada yang pasti lebih ringan.
Oleh karena itu istri saya cocok mengendarai motor ini, katanya dia. Karena ini meskipun dia tinggi agak jinjit-jinjit gitu, tapi masih bisa diatasi kalau kakinya satu turun ke bawah. Terus dia ringan, jadi ketika di parkiran dia harus maju mundurin motor itu bisa bergerak itu meskipun tanpa ada mesinnya gitu. Beda sama NMAX ini, meskipun dinyalain mesinnya itu dia tetap merasa too heavy, terlalu berat. Sedangkan Grand Villano ini enggak, dia lebih ringan, jauh sekali. Jadi sekali lagi ya, motor Grand Villano ini tinggi. Jadi kalau istri saya itu tinggi 165 itu masih jinjit ya. Apalagi kalau teman-teman punya tinggi yang di bawah 165 ya mungkin bukan kendaraan yang ya kurang pas lah istilahnya. Jadi kalau teman-teman takut akan dia yang tinggi itu di jalan itu, takut guling gitu saat berhenti, takut jatuh, ya Grand Villano ini bukanlah suatu opsi yang bagus ya. Ya saya harus mengatakan itu. Memang seperti itulah kenyataannya. Nah sekarang kita lihat akomodasinya. Jadi selain dimensinya yang ringan, pendek, nggak lebar, tapi sayangnya joknya tinggi ya, maka akomodasinya ya mungkin saya nilai B lah, maksudnya dimensinya. Nah sekarang akomodasi untuk di depan ini hanya satu kantongan ini, nggak ada yang lain, dan ini terbuka, yaitu jeleknya ya. Kalau Vasio di sini masih ada lokernya gitu yang tertutup, sedangkan di Grand Villano ini sebelah kiri jadi tempat tutupnya bensin. Jadi untuk kompartemen di luar cuma satu ini, dan ini cukup untuk botol aqua, botol minum air mineral 600 ml ya. Terus di atasnya ini ada soket charger, soketnya ini masih harus beli adaptor lagi ya, supaya teman-teman bisa mengecas HP. Sayangnya karena kompartemennya itu terbuka, jadi teman-teman nggak bebas ya untuk mengecas di luar. Khawatir kalau hujan pasti akan rusak, jadi nggak bebas. Jadi teman-teman harus mengecasnya saat musim kemarau, nggak ada hujan ya. Sedangkan decknya rata, ini bisa galonnya bisa naiknya enak ya, galonnya teman-teman bisa lihat loh, ini galonnya enak banget, dan bisa 2, dan ini masih longgar ya tuh, longgar gerak-gerak gini, galonnya longgar, jadi cukup bagus ya untuk deck di depan ini. Sekarang kita lihat bagasinya. Nah, bagasinya ini luas banget, bahkan lebih luas daripada NMAX lama, dan ini ada lampunya. Keren ya. Nah, pembelian saya itu dapat helm, jaket, sama dudukan plat nomor. Helmnya itu kecil, nggak besar, kecil banget dibandingkan helm-helm yang kita dapat kalau beli motor zaman dulu itu. Ini kekecilan. Nah, ini cantik sih sebenarnya, tapi kecil. Istri saya tuh nggak cukup pakai ini,
seperti ini saya kasihkan anak saya, apalagi saya. Helmnya cantik tapi cuma sewarna ya, cuma putih aja, nggak bisa milih warna. Cantik ya, dalamnya coklat, bagus helmnya. Finishingnya helm juga halus. Kembali ke bagasinya, di bawah jok seperti ini ada lampunya ya. Ini tempatnya aki sama SGCU kalau orang-orang bilang. Di sini juga masih ada gantungan helm dua, kanan dan kiri. Terus toolnya ini cuma dapat obeng ya, obeng bolak-balik itu, nggak dapat kunci busi. Wah, tambah lama tambah pelit ya, tambah lama makin lama semakin pelit, benar-benar mengherankan. Terus ini memerangkannya di sini, sedangkan pegel belakang ini sayangnya kalau untuk buka pegel ini, misalkan ganti pegel gitu ya, model Vespa klasik, harus buka ini nih, harus buka bagasinya ini nih. Sayangnya seperti itu, karena ini terkunci di bawah plastiknya bagasi, jadi seperti itu. Terus ini fiber dingkliknya, ini fiber joknya ini keras ya, keras banget kan. Kalau di Mio Gear kabarnya kan gampang patah karena dia terlalu tipis. Nah, jadi seperti itu aja ya, kita melihat motor baru istri saya ini di dua hal aja dulu, yaitu akomodasi serta fisiknya, terutama panjang, lebar, dan tinggi. Kalau lebar dia sama mungkin kayak Mio Soul Carbu di sebelah, karena ketika saya kendara itu feelnya mirip-mirip, maksudnya bentangan tangannya. Sedangkan kalau panjang, lebih panjang sedikit, teman-teman bisa lihat ini di depan ini sudah relatif sama ya. Mio Soul Carbu ini lebih munduran sedikit daripada Casio. Nah, belakangnya tuh panjangan Grand Villano, maksud saya Grand Villano bukan Casio ya. Villano, di panjangnya lebih panjang dari motor dia yang lama. Lebarnya lebih lebar kalau bagian yang sini, bagian pantatnya ini bokongnya ini lebih semok, lebih lebar sedikit. Sedangkan tangannya ini, bentangan tangannya ini mirip, kanan kiri ini mirip sama sepeda dia yang lama. Saya nggak akan ngukur ya, cuma saya pakai feel pengendara. Cuma kalau ukur milimeter, tapi kalau anatomi kita kan berbeda-beda ya, jadi kita pakai feel pengendaraannya gimana gitu ya. Tangan katakanlah seorang dengan tinggi 165 punya bentangan tangan yang berbeda, biasanya panjang lengannya bisa berbeda-beda ya. Untuk feel pengendara pegang setang itu hampir mirip sama Mio Soul Carbu. Kalau teman-teman punya Mio Soul Carbu ya hampir mirip. Dia Grand Villano ini hanya lebih panjang, lebih lebar belakangnya, lebih panjang, lebih lebar, dan lebih tinggi posisi joknya. Lebih berat juga pastinya, karena Mio Soul Carbu ini cuma nggak sampai 190 berapa gitu. Yang ini 100, antara 101 sampai 104. Ada yang bilang 104, ada yang bilang 101 gitu. Nggak tentu. Untuk bahan bakar ada di sini. Dari sini pengisiannya. Ini kapasitasnya 4,4 liter kalau di spesifikasi.
Lah 4,4 liter itu sudah sampai sini ya, sudah sampai lehernya ini kan tangkinya di bawah, terus lehernya sampai panjang sampai ke atas. Nah saya pikir 4,4 itu tangkinya aja, tapi ternyata kemarin saya isi bensin 3,6 liter itu sudah penuh, sedangkan kata yang ngantar itu di dalam itu sudah diisi bensin kurang lebih 1 liter. Berarti kalau katanya spesifikasi tertulis 4,4 itu ya berarti tangki sampai lehernya ini yang panjang sekian ini itu 4,4 ya. Kalau misalkan 4,4 tangkinya aja kan enak ya, bisa 5 liter bisa lumayan ya. Tapi ternyata enggak. Kapasitas mentoknya 3,6 sama 1 liter ya 4,6 lah, 4,6 4,5 gitulah. Jadi seperti itu ya, sedikit review tentang fisik dan fisik pengendaraannya ya, anatomi kalau kita mengendaranya gimana, build-nya bagaimana, dan juga akomodasi terutama dari segi bagasi, kompartemen dan decknya. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Semoga banyak bermanfaat barokah dari rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.